Dolar Amerika Serikat hingga kini dijadikan sebagai mata uang acuan dunia. Tidak heran bila banyak negara di dunia termasuk Indonesia menjadikan dolar sebagai cadangan devisa. Namun belakangan, kekuatan dolar Amerika Serikat dibuat goyah lantaran dipertanyakan ketahanannya. Nah, benarkah dominasi dolar Amerika Serikat berada dalam situasi berbahaya? Sistem petrodolar bermula pada tahun 1973, tepatnya ketika Amerika Serikat berhasil mengintegrasikan dolar ke pusat ekonomi dunia dan menjadi kekuatan dominan. Sekarang pun masih begitu, dan seperti yang kita sadari, dolar AS telah menjadi mata uang global unggulan hampir di setiap aspek kehidupan. Tapi para analis telah memperingatkan bahwa dominasi dolar mungkin berada di bawah ancaman. Penulis buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki misalnya, meramalkan bahwa mata uang dolar AS mungkin akan berakhir. Ia menilai hal tersebut didorong oleh Arab Saudi yang setuju menjual minyak ke Tiongkok dan berdagang dengan menggunakan yuan bukan dolar AS. Sebelumnya, negara tirai bambu tersebut juga aktif mengurangi eksposur dolar dengan menggunakan yuan dalam transaksi perdagangannya dengan mitra dagang termasuk Indonesia melalui payung Local Currency Settlement atau LCS. Melalui postingan Twitternya, Kiyosaki juga mencatat bahwa perang yang terjadi di Ukraina malah memperkuat posisi mata uang kripto sebagai pelindung nilai timbang uang fiat palsu pemerintah. Terbaru, Rusia meminta setiap gas yang digunakan oleh negara lain dibayar menggunakan rubel. Ya, mungkin sudah saatnya kita menyadari bahwa sejumlah negara terus melawan dominasi dolar AS sebagai mata uang perdagangan global. Jadi berapa lama dominasi dolar akan bertahan? Pertama-tama mari memulai pembahasan dari defisit anggaran yang dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap dolar. Dilansir Kompas melalui Associated Press, defisit anggaran Amerika Serikat mencapai 2,77 triliun dolar untuk tahun 2021, di mana jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi kedua dibanding besaran pada tahun 2020 yang mencapai 3,13 triliun dolar. Sebagaimana diketahui, angka defisit menunjukkan kesehatan keuangan suatu negara. Hitungannya, semakin besar angka defisit, berarti semakin tinggi pula utangnya. Khusus Amerika Serikat, triliunan dolar dalam pengeluaran pemerintah mencerminkan sebuah keputusan untuk melawan dampak buruk dari pandemi global COVID-19. Pakar PDB Amerika Serikat Stephen Samuel Roach percaya bahwa defisit yang tumbuh ini secara langsung terkait dengan tingkat tabungan nasional yang rendah. Dan ketika negara-negara tidak menabung seperti yang terjadi di Amerika Serikat, pada akhirnya mereka meminjam tabungan surplus dari luar negeri untuk menyamakan lingkaran. Nah, dari sini diketahui pula bahwa kekuatan dolar jugalah yang membuat AS mampu meminjam sejumlah besar tabungan asing dari luar negeri. Dan itu memberikan cara yang relatif mudah untuk membiayai defisit. Namun, transaksi itu berjalan sampai sesuatu terjadi yang mungkin mengubah pikiran negara-negara asing yang ingin memberi pinjaman. Kelebihan modal, tabungan surplus adalah suatu hal yang berisiko di kemudian hari. Mengingat defisit neraca pembayaran internasional akan terus meningkat. Dolar AS telah menjadi mata uang cadangan dunia sejak sebagian besar negara meninggalkan standar emas. Amerika keluar dari standar emas dan mengurai 1 ons emas menjadi 20 keping, yang masing-masing disebut $1. Artinya, sejumlah besar dipegang oleh bank sentral dan lembaga keuangan utama demi kepentingan transaksi internasional. Tapi pangsanya terus-menerus menurun selama kuartal keempat tahun 2020, yang mana pangsa dolar dalam cadangan devisa global turun ke bagian terendah dalam lebih dari 25 tahun. Kenaikan mata uang alternatif seperti euro bertanggung jawab atas fenomena ini. Euro telah menjadi lebih besar selama bertahun-tahun dan renminbi mulai memainkan peran sebagai mata uang cadangan serta menyumbang kurang dari 3% cadangan devisa global. Namun kehadirannya telah menipis karena aturan dolar ditambah ada mata uang cadangan lainnya termasuk yen Jepang dan pound sterling Inggris. Bahkan beberapa mata uang cadangan yang lebih kecil seperti dolar Kanada dan dolar Australia juga memperoleh sedikit keuntungan dalam saham mereka. Kendati demikian, ekonom dan direktur riset Core Indonesia Peter Abdullah menilai
peralihan penggunaan mata uang ini tidak akan memberikan dampak signifikan bagi perdagangan global. Lantaran, volume impor dan ekspor akan tetap sama, meskipun alat pembayarannya diganti. Selain itu, kasus untuk dolar yang lebih lemah biasanya tidak perlu dikhawatirkan, terutama ketika melihat sisi manfaatnya terhadap perekonomian. Seperti yang terjadi pada umumnya, kadang-kadang jika ekonomi goyah, memiliki mata uang yang lebih lemah dapat memberikan dorongan pada ekspor dan membuatnya lebih kompetitif di pasar global. Sehingga dolar yang lebih lemah bisa saja menjadi keuntungan, meski tak bisa dimungkiri, dolar yang terlalu lemah berarti cenderung mendapatkan inflasi yang tinggi. Pembahasan tadi membawa kita pada naik turun status dolar. Dua sisi yang kemudian nampak adalah kemungkinan yang akan terjadi. Karena itu, mari melihat kemungkinan-kemungkinan yang datang dari pandangan sejumlah ahli. Kembali pada persoalan Rusia, Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan penggunaan rubel secara intens dapat mengancam dolar AS. Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF, Gita Gopinath, kepada The Financial Times mengatakan, sanksi Rusia secara bertahap melemahkan dominasi dolar AS dan dapat mengakibatkan sistem moneter internasional menjadi lebih terfragmentasi. Menurut dia, dolar akan tetap menjadi mata uang global utama, tetapi fragmentasi pada tingkat yang lebih kecil tentu sangat mungkin. Sementara itu, dekan Fakultas Keuangan dan Perdagangan Internasional di Universitas Shanghai, Zhang Yugui, mengatakan bahwa penjualan minyak Arab Saudi melalui Saudi Aramco kepada Cina Yuan akan menjatuhkan dominasi dolar dengan konsekuensi serius bagi sistem keuangan modern. Ia menyimpulkan dalam jangka panjang AS mungkin akan berhenti menjadi ekonomi terpenting di dunia pada pertengahan abad 21 dengan munculnya pusat kekuatan moneter baru. Pada saat itu, dunia kemungkinan akan memiliki model keseimbangan mata uang trilateral atau bahkan multilateral. Jika sudah begitu, bagaimana dengan kemungkinan hadirnya kekuatan dominan lain pengganti dolar? Sejauh ini Tiongkok merupakan rival AS dalam menguasai dunia, sehingga muncul sebuah perkiraan bahwa Tiongkok akan menggantikan AS sebagai ekonomi terbesar dunia di awal tahun 2028. Namun demikian, banyak pakar dari negara barat meragukan apakah mata uang nasional Yuan juga renminbi akan memainkan peranan yang lebih penting dalam beberapa tahun mendatang atau bahkan sampai menjadi mata uang cadangan. Menanggapi itu, Profesor di Sekolah Keuangan dan Manajemen Frankfurt, Adalbert Winkler, berpendapat bahwa pasar mata uang semakin rigid dan tidak akan berubah dalam waktu dekat. Untuk memenangkan tempat di kancah internasional, Yuan pertama-tama dan terutama harus dapat diperdagangkan dengan bebas. Tapi hingga kini masih ada Yuan domestik dan Yuan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Pemerintah Tiongkok tidak ingin kehilangan kendali atas mata uangnya, dan itu akan menjadi masalah jika mereka merilis nilai tukar. Jadi, dolar AS kemungkinan akan tetap menjadi mata uang utama dunia di masa mendatang. Selama tidak ada keraguan tentang solvabilitas atau kemampuan bayar pemerintah AS, kedikdayaan dolar kemungkinan masih akan terus berlanjut. Sebagai tanggapan atas ekuitas dan pasar komoditas, kemungkinan besar pukulan cukup kuat juga akan mengenai sebagian besar komoditas yang dihargai dalam dolar. Sehingga, jika dolar turun, itu akan berdampak signifikan pada harga komoditas di seluruh dunia. Dolar yang sangat lemah juga berarti berita buruk bagi ekonomi di seluruh dunia yang telah tumbuh. Hanya saja, seperti yang kita lihat, sebagian besar ahli berpendapat bahwa dolar AS masih jauh dari akhir. Artinya, dominasi dolar kemungkinan akan berlanjut berikut dengan spekulasi seputar kesehatannya. Terakhir, bagaimana kalian memandang dominasi dolar AS ini? Dan seperti apa kalian memprediksi kelanjutannya?